Dan kedua, dia tajir. Maka dia tajir, Allah bukakan dengan tangannya kemudahan. Tender dalam waktu 5 menit 10 juta. Tender 10 menit 1 miliar. Tender sehari penuh 20 miliar. Mudah tangannya. Dan itu banyak dari manusia. Allah mudahkan. Namun sibuk dengan urusan dunia, tidak mempunyai ilmu. Maka kebanyakan dua yang tadi kata Nabi itu, yang kita perlu merasa ghibthah, dua orang ini jarang berkumpul padanya. Namun Laits ibnu Sa'ad berkumpul padanya. Imam muhaddis bahkan Imam Syafi'i mengatakan huwa atba' lil athar daripada Malik, huwa afqah min Malik. Dia paling banyak menghidupkan sunnah dari Malik dan dia lebih berilmu fikih daripada Malik. Dan Malik hanya mengajar, dan dia mengajar dan mencari nafkah. Dan nafkahnya Imam Laits tidak tanggung-tanggung. Mempunyai 9 armada perahu. Bukan 1, 9. 9 armada perahu itu dia pergunakan untuk bisnis ekspor impor. Pada zaman dulu jarang ekspor impor. Dan dia menguasai Laut Merah. Maka Laut Merah, benua Afrika seberangnya, dan benua Asia Arab, yakni Asia Timur Tengah, antara Yaman dan negara-negara Teluk dan juga negara Saudiyah dan naik ke atas Suria. Maka dia kuasai. Dan ini kelebihan dari Allah, 9 armada. Dan kita tutup dengan 9 armada dan limpahan hartanya yang miliaran. Tidak pernah dalam 1 tahun dia masuk membayar zakat. Zakatnya 1 tahun tidak pernah terhitung. Kenapa? Karena banyak berinfak. Maka hitungan zakat itu kalau lebih dari nisab dan 100, misalnya kita punya uang di bank 1 miliar dari tahun 2002 sampai 2003, sekarang hampir 1 tahun, sekarang 1 miliar 100 nambah. Maka itu wajib wajib zakat. Adapun Laits ibnu Sa'ad, maka tidak terhitung dalam 1 tahun membayar zakat wajib. Kenapa? Uangnya habis. Dia dapat uang, diinfakkan. Dapat uang lagi miliaran, diinfakkan. Dapat uang lagi, diinfakkan. Seperti itulah ciri orang-orang yang dermawan. Tidak pernah menyimpan di uangnya, di ATM-nya. Maka begitupun Laits ibnu Sa'ad di sini Allah jadikan dia orang yang 2 bagian menjadi 1. Apa itu? Ilmu dan harta. Maka di sini keutamaan dari Laits ibnu Sa'ad, muhaddis dan faqih dan juga tajir. Ini jarang. Haddatsana Khalid ibnu Yazid. Maka Khalid ibnu Yazid, barakallahu fikum, huwa al-Jumhi as-Saksaki. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-6, di atas dari Imam Laits sedikit. Dan di sini kalau tabaqah yang ke-6 sudah masuk kepada tabi'i, meskipun tabi'i shagir. Walam yathbut lahum liqa ahadun minas sahabah. Maka tabaqah yang ke-6 ini tidak pernah melihat sahabat 1 orang pun. Seperti siapa? Abdul Malik ibni Abdul Aziz. Siapa? Ibnu Juraid. Dan seperti As'as ibnu Abi Sya'tha, dan seperti Hajjaj ibnu Abi Utsman al-Kindi, dan seperti Ziyad ibnu Sa'ad ibni Abdurrahman al-Khurasani, dan Khalid ibnu Yazid di sini. Dan dia min asbatin nas dari Az-Zuhri. Dan dia telah disikotkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Ya'qub Ibnu Sufyan, maka dia derajatnya sikoh saja. Dan yang asbatunas dari Az-Zuhri adalah Ziyad Ibnu Sa'ad, bukan Al-Jumhi di sini, bukan Khalid Ibnu Yazid. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Abi Hilal.
Maka Sa'id ibnu Abi Hilal Al-Laitsi, Abul Ala. Maka keduanya, Khalid ibnu Yazid tadi dan Sa'id ibnu Abi Hilal adalah Al-Jumhi, Al-Laitsi. Dan dia hidup di Tabaqah yang satu. Maka Sa'id ibnu Abi Hilal dan juga Khalid ibnu Yazid sama-sama di Tabaqah yang ke-6. Maka riwayat kalau begitu Khalid dari Sa'id ibnu Abi Hilal di ilmi al-hadis dinamakan al-qarin. Apa makna al-qarin? Yarwi ahadun ila qarinihi anil akhar wala yarwi akhar anhu. Maka ini riwayat qarin, dia meriwayatkan dari Khalid ini meriwayatkan dari Sa'id ibn Abi Hilal dan Sa'id tidak meriwayatkan dari Khalid, sehingga riwayat qarin. Adapun riwayat mudabbaj, lawannya qarin, keduanya saling meriwayatkan. Jadi kadang-kadang Khalid meriwayatkan dari Sa'id ibn Abi Hilal dan kadang-kadang Sa'id ibn Abi Hilal meriwayatkan dari Khalid ibnu Yazid. Ini dinamakan mudabbaj. Adapun dohirnya Khalid hanya meriwayatkan dari Sa'id dinamakan riwayatul qarin. Maka wallahu a'lam lam yudkar anna Sa'idan yarwi an Khalid al-Jumhi wallahu a'lam. Lalu kedudukan Sa'id ibnu Abi Hilal mahaluh, setelah kita mengetahui dia di Tabaqah ke-6 juga sama seperti Khalid, maka kedudukannya dia thiqah, telah dithiqahkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daruqutni. Kemudian meriwayatkan dari Zaid. Siapa Zaid? Huwa Zaid ibnu Aslam al-Adawi maula Umar. Dan Zaid ibnu Aslam bapaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam ahlu tafsir. Maka Zaid ibnu Aslam adalah bapaknya dari Abdurrahman. Maka dia pun dari ahli tafsir dari wusta minat tabi'in di Tabaqah yang ketiga. Maka Zaid ibnu Aslam mufassir di Tabaqah yang ketiga. Bapaknya Abdurrahman yang sering kita lewati, Abdurrahman ibnu Zaid. Maka dia di Tabaqah yang ketiga seperti Nafi' maula ibni Umar, Muhammad ibnu Sirin satu zaman, Al-Hasan al-Basri satu zaman, atau Ibnu Yazid Al-Laitsi yang kita lewati di hadis Abi Hurairah satu zaman. Dan dia derajatnya thiqah, seperti berkata Ibnu Adi, Zaid ibnu Aslam minas thiqat. Dan Ya'qub ibnu Saibah pun mengatakan thiqatun min ahlil fiqh wal ilm. Dan dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan Muhammad ibnu Sa'ad dan Nasa'i. Lalu meriwayatkan dari Atha ibnu Yasar. Atha ibnu Yasar al-Hilali al-Madani. Dan dia hidup di Tabaqah yang kedua. Dan Tabaqah yang kedua adalah kibar at-tabi'in. Maka di atasnya dari Tabaqah yang ketiga, Tabaqah yang ketiga tadi tabi'i wusta, di sini kibar tabi'in seperti Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf az-Zuhri dan Rabi ibni Hiras dan Himran maula Utsman dan Sa'id ibnu Musayyib, dan dia derajatnya thiqah saja. Dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Nasa'i dan al-muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum. Seri. أشهد أن
Bismillah, kita lanjutkan as-sanad. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka dari Atha ibn Yasar yang di tabaqah yang kedua dari tabaqah kibar at-tabi'in meriwayatkan dari sahabat An Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka Abu Sa'id di sini sama seperti para sahabat yang lain yang masyhur bil kunyah. Abu Sa'id, Abu Musa Al-As'ari, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Razin Al-Uqaili, Abu Sufyan, dan yang lainnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, masyhur dengan kunyahnya. Dan manaqib dari Abi Sa'id Al-Khudri sangat banyak. Yang pertama yang paling menonjol adalah min ulama as-sahabah. Sami'a haditsan katsiran anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa fi rutbah as-sabi'ah, maka dia di derajat yang ketujuh. Minal mukthirin fil hadis. Dia termasuk dari para sahabat nomor 7 urutannya dari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Balagat marwiyatahu alf wa mi'ah wa sab'una hadisan. Maka hadisnya mencapai 1170 hadis. Dan ini penutup dari periwayatan di atas 1000. Maka sampai nomor 7 periwayatan 1000 ditutup oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Maka setelah itu akan datang Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Amr bin Al-As, tabaqah yang ke-8 dan ke-9. Maka mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan di atas 100 sampai 10, yakni Ali. Maka di sini Abu Sa'id Al-Khudri di ranking ke-7. Sebelumnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ranking ke-6, setelahnya Jabir bin Abdullah. Maka dia penutup dari hadis di atas 1000. Maka oleh sebab itu banyak sekali dari para sahabat di zamannya yang meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id karena dia banyak hadisnya. Seperti siapa? Ibni Abbas, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Tufail, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Mahmud ibn Lubaid. Dan begitu pun dari murid-muridnya kibar tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib, Abi Utsman An-Nahdi, Tariq ibn Shihab, dan Ubaid ibn Umair. Dan yang setelah mereka seperti Atha, Wa'iyad ibn Abdullah, dan Mujahid, dan Bishr ibn Sa'id, dan Abil Mutawakkil, dan yang lainnya.